Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya dengan Pastor Stan Angko. Pada kesempatan malam ini saya ingin sharing satu kisah tentang Salomo, di mana dia memiliki doa yang tidak lazim atau doa yang tidak biasa, an extraordinary prayer, ya. Doa yang luar biasa itu seperti apa? Ya, di satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 sampai 10. Saya singkat cerita saja. Tuhan bilang kepada Salomo gini, mintalah apa yang hendak aku akan berikan kepadamu. Dan satu yang mengejutkan, ya, yang tidak biasa, kebanyakan orang, ya, coba kalau kita bayangkan kita ada di posisi Salomo, ketika kita ditawarkan oleh Tuhan langsung minta apa saja maka aku akan melakukannya. Saya rasa mungkin kita akan lebih meminta berkat, ya. Tidak salah meminta berkat, tapi ada hal yang luar biasa yang ada pada Salomo pada waktu itu. Apa, ya? Dia minta dalam ayat yang ke-9, ya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang satu perkara. Jadi Salomo meminta hikmat, ya, hati yang faham, hati yang penuh hikmat, hati yang bijaksana, karena dia pertama masih muda, kemudian dia belum berpengalaman. Pada saat itu dia harus menjadi raja menggantikan ayahnya Daud yang memimpin satu bangsa yang besar. Jadi dia meminta hikmat untuk memimpin, saudara-saudara. Nah, itu yang menjadi doa yang luar biasa. Kenapa? Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Di mata Tuhan satu hal yang baik ketika Salomo meminta hikmat. Kenapa doa Salomo merupakan doa yang luar biasa? Ya, ada dua hal yang saya ingin bagikan. Doa yang luar biasa, ya. Doa Salomo menjadi sebuah doa yang luar biasa karena yang pertama, doa yang tidak egosentris, ya, doa yang tidak berpusat kepada kepuasannya, kepada dirinya. Dia minta hikmat bukan untuk supaya dia merasa hebat, supaya dia lebih daripada orang lain, bukan. Dia minta hikmat untuk memimpin umat pilihan Allah, bangsa Israel waktu itu. Jadi dia meminta sesuatu, ya, untuk melengkapi dia, untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh hikmat. Dan di mata Tuhan itu merupakan hal yang baik. Ya, itu yang pertama, tidak egosentris. Coba kita bayangkan, ya, coba kalau kita ada di posisi Salomo, ketika Tuhan tawarkan, mintalah apa yang aku akan berikan kepadamu. Ya, mungkin ya kita akan minta berkat, kita akan minta supaya kita kaya, kita akan begini dan begitu, ya kan? Ada begitu banyak doa kita kan, seperti proposal, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen itu, kan? Ya, jarang sekali ketika kita berdoa kita memikirkan satu hal yang lebih besar daripada diri kita, ya. Sehingga kita jangan berpusat pada diri sendiri, ya. Egosentris, ya. Kita harus berdoa bagi orang lain, kita harus berdoa bagi bangsa, kita harus berdoa bagi pemerintah, kita harus berdoa bagi siapapun, bukan cuma diri kita sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang berkenan di hati Tuhan, ayat 10, ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Doa yang sinkron dengan kehendak Allah itu berkenan kepada Tuhan. Nah, apa akibatnya ketika Salomo meminta hikmat?
hanya meminta hikmat. Pertanyaan saya, apakah Tuhan hanya memberikan dia hikmat? Nah, ini rahasia. Ya. Di ayat selanjutnya saudara bisa baca bagaimana Tuhan memberikan dia juga kejayaan, kemuliaan, kekayaan yang luar biasa. Bahkan kekayaannya itu ya belum pernah ada raja yang sekaya dan semulia dia, baik sebelum Salomo maupun sesudah Salomo. Ya, jadi perhatikan baik-baik doa yang luar biasa dari Salomo. Dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan, tetapi yang dia terima itu hikmat dan ada bonusnya. Ya, jadi saudara, kekayaan, berkat, apapun itu bonus dari Tuhan. Yang penting kita harus punya hikmat. Ya, hari-hari ini yang perlu kita minta kepada Tuhan bukan kekayaan, bukan uang, bukan jabatan, bukan apapun itu hanya untuk memuaskan kita, tetapi yang perlu kita minta hati yang penuh hikmat, hati yang bijaksana, supaya kita tidak salah mengambil keputusan, supaya kita mengikut Tuhan di jalannya Tuhan, di relnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi saya ada pada kesimpulan bahwa berdoalah kepada Tuhan akan hal-hal yang paling esensi, yang lebih utama, yang perlu kita miliki hari-hari ini, yaitu hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat, dan percayalah Allah akan menjawab melebihi daripada apa yang kita doakan. Dia tahu segala keperluan kita. Oleh sebab itu, milikilah doa yang luar biasa. Haleluya.